Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus karakteristik pasien. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Mutiara yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Lali Nur Aisyah, Linda Nur Mayasari, Al-Ghazi Fauza Azaka, Ananda Capriati Cahyanisi, dan Nadia Budi Sartika. Untuk kasus kelompok kami yaitu kasus pasien overthinking. Seorang pasien datang ke instalasi farmasi rumah sakit untuk mengambil obat dari resep dokter spesialis penyakit dalam. Ia tampak cemas dan banyak bertanya mengenai obat yang diberikan. Pasien diberikan 3 jenis obat yaitu omeprazol 20 mg, 1 kali sehari sebelum makan pagi 14 tablet, sukralfat suspensi 3 kali sehari 1 jam sebelum makan 210 ml, dan antasida tablet kunyah diminum jika perut terasa perih maksimal 3 kali sehari. Untuk identifikasi pasien, yaitu nama pasien Roni, jenis kelamin laki-laki, usia 29 tahun, alamat Candi Winangun, Ngaglik, Sleman. Keluhan, pasien khawatir karena diresepkan banyak obat dan sudah seminggu terakhir mengeluhkan nyeri ulu hati yang terasa perih dan panas, terutama saat lambung kosong atau terlambat makan. Tidak ada riwayat alergi. Pekerjaan pasien tersebut adalah karyawan swasta. Kemudian faktor yang menyebabkan pasien overthinking itu yang pertama karena kurangnya pemahaman tentang obat, kemudian yang kedua kecemasan terhadap kondisi kesehatan, yang ketiga pengalaman buruk pasien sebelumnya, yang keempat kepribadian cemas atau perfeksionis oleh pasien, kemudian yang kelima kurangnya komunikasi dari tenaga medis ke pasien, dan yang keenam itu beban pekerjaan atau stres personal. Selanjutnya, tindakan atau strategi apoteker yang pertama itu dengan cara melakukan asesmen awal seperti verifikasi resep dan identifikasi kebutuhan pasien. Yang kedua itu edukasi pasien tentang obat seperti zat aktif obat, fungsi, cara penggunaan, efek samping, penyimpanan obat, dan peringatan. Yang ketiga itu manajemen interaksi obat. Yang keempat itu memberikan dukungan emosional kepada pasien. Yang kelima, dokumentasi dan tindak lanjut. Yang keenam itu catat pertanyaan atau keluhan pasien untuk evaluasi berikutnya. Yang ketujuh, berikan nomor kontak farmasi jika pasien ingin konsultasi lebih lanjut. Selanjutnya terkait konseling pasien, kami akan memberagakan percakapan antara contoh percakapan antara apoteker dan pasien yang overthinking. Konseling pasien diawali dengan yang pertama yaitu memanggil pasien dan konfirmasi resep. Contohnya, selamat siang Bapak Roni, saya sudah menyiapkan obat sesuai dengan resep dari dokter penyakit dalam ya Pak. Kita cek dulu bersama ya untuk memastikan. Yang kedua, yaitu perkenalan dan meminta waktu pasien. Perkenalan tersebut bisa menunjukkan profesionalitas dari seorang apoteker tersebut. Contohnya, yaitu perkenalkan, saya apoteker Nadia, apoteker yang bertugas hari ini. Boleh saya minta waktu sebentar untuk menjelaskan obat-obatnya, supaya Bapak bisa lebih tenang dan paham cara penggunaannya. Setelah Boleh itu, Mbak, soalnya pasien saya bisa agak menjawab. takut salah minum atau ada efeknya. Baik, selanjutnya yaitu menggali informasi terkait riwayat pasien, peng- riwayat penyakit pasien, pengobatan, dan alergi. Contohnya, apoteker bisa mengatakan, baik, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin bertanya sebentar ya Pak. Sebelumnya Bapak pernah mengalami sakit MAH, GERD, atau masalah lambung lainnya? Apakah Bapak sedang minum obat lain juga? Apakah ada riwayat alergi? Saya perutnya memang suka perih dan mual. Belum pernah konsumsi obat lambung rutin dan setahu saya tidak punya alergi, tapi saya suka sensitif kalau obatnya bikin mual. Selanjutnya, itu poin keempat, yaitu three prime question, karena resep ini merupakan resep yang pertama kali didapatkan oleh pasien atau obat baru. Yang A, apakah dokter sudah menjelaskan untuk apa obat ini digunakan? Katanya untuk lambung saya supaya tidak perih, tapi saya takut salah kombinasi, takut obatnya terlalu keras atau ada yang bikin ginjal rusak. Selanjutnya, itu yang B, apakah dokter sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaan obat ini? Belum begitu jelas, saya bingung yang diminum durasi mana, jadi saya takut kalau salah urutan malah berbahaya. Yang C, yaitu apakah dokter sudah menjelaskan manfaat atau harapan dari obat ini?
Katanya untuk mengurangi asam lambung, tapi saya bingung kenapa harus 3 obat, padahal saya udah coba makan teratur juga. Selanjutnya itu poin kelima, yaitu terkait informasi obat. Apoteker bisa menyampaikan terkait informasi obat tersebut kepada pasien dengan jelas. Yang pertama yaitu obat omeprazol 20 mg tablet. Dosis dan cara pakai yaitu diminum 1 kali sehari sebelum makan pagi, minimal 30 menit sebelum makan. Tujuan dari obat ini yaitu mengurangi produksi asam lambung, sangat penting sebagai terapi dasar. Efek samping dari obat ini bisa menyebabkan sakit kepala ringan ataupun mual ringan, tapi jarang terjadi dan tidak berbahaya. Sehingga apoteker bisa menyarankan kepada pasien untuk minum air putih dan jangan dibersamai dengan makanan. Untuk informasi obat selanjutnya itu ada sulfat suspensi, itu dosis dan cara pakainya itu diminum 3 kali sehari, yaitu 1 jam sebelum makan pagi, siang, dan malam. Itu untuk membentuk lapisan pelindung pada lambung, membantu penyembuhan luka atau luka di lambung atau usus. Kemudian efek sampingnya kadang menyebabkan sembelit ringan, tapi biasanya bisa ditangani dengan cukup air minum. Kemudian informasi obat selanjutnya ada antasida sampai kunyah. Cara pakainya hanya diminum saat perut terasa perih atau nyeri, maksimal 3 kali sehari, untuk memberi bantuan cepat saat gejala terasa, yaitu gejala asam lambung yang naik. Dan efek sampingnya itu jarang terjadi, tapi bisa menyebabkan kembung atau sendawa. Kemudian poin berikutnya yang harus disampaikan apoteker itu meyakinkan pasien. eh, Apoteker itu menjelaskan, saya paham Bapak obat merasa cemas, itu wajar kok Pak, apabila kalau belum pernah minum obat-obat ini sebelumnya. Tapi ketiga obat ini aman jika diminum sesuai aturan. Tidak semua obat mengalami efek samping, dan kalaupun ada, biasanya ringan dan bisa ditangani. Obat ini tidak akan merusak ginjal karena tidak bekerja di ginjal dan digunakan dalam dosis yang rendah. Kemudian untuk interaksi dan penyimpanannya, jangan minum sulfat dan antasida berdekatan dengan omeprazol. Itu diberi jeda minimal 30 menit sampai 1 jam. Disimpan semua obat di tempat kering dan sejuk, dihindari sinar matahari secara langsung, dan jangan disimpan di kulkas atau kamar mandi. Poin selanjutnya itu pasien self care. Itu selain minum obat, Bapak juga tetap perlu menjaga pola makan, itu makan teratur 3 kali sehari, jadi makanan pedas, asam, dan gorengan, dan mengurangi kopi, soda, dan juga stres. Kemudian kalau Bapak merasa cemas atau penting lagi, tulis catat pertanyaannya dan konsultasikan kapanpun, Pak. Kesehatan mental juga penting untuk kesembuhan lambung. Poin terakhir itu follow up. Itu jika Bapak merasa ada keluhan setelah minum obat, seperti mual berat atau bingung soal jadwal minumnya, Bapak bisa kembali ke sini atau hubungi kami. Kami siap bantu Bapak Roni, semoga lekas baik dan perut yang mungkin yang baik. Kemudian ada terapi non-farmakologi yang dapat disarankan apoteker ke pasien, seperti bisa untuk makan dalam porsi kecil namun sering, kemudian batasi konsumsi makanan berlemak, pedas, kopi, alkohol, dan minuman bersoda, tidak berbaring minimal 2-3 jam setelah makan, kemudian dapat menggunakan bantal tambahan atau tempat tidur yang sedikit miring, mengelola stres karena stres dapat memperparah gejala GERD. Kemudian kesimpulannya adalah masalah utama dari topik kali ini adalah pasien cemas berlebihan atau overthinking, takut salah minum obat, dan efek sampingnya. Kemudian pasien dapat resep omeprazol, sucralfate suspensi, dan antasida tablet kunyah. Kemudian tindakan apoteker yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi empatik dan jelaskan obat satu persatu secara sederhana, klarifikasi aturan pakai, dan beri edukasi tentang interaksi atau jeda antar minum obat. Yakinkan pasien bahwa obat aman jika digunakan sesuai petunjuk, tambahkan edukasi tentang gaya hidup dan pola makan sehat, tawarkan follow up jika ada keluhan atau kebingungan. Hasil yang diharapkan dari konseling ini adalah pasien merasa tenang, paham cara pakai obat, dan patuh pada pengobatan. Baik, ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas kami ini. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan ataupun komentar bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun kolom komentar di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.